Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadaitu fasal. Surutul qudwati utawi beberapa contohnya mengikuti. Surutul qudwati utawi beberapa contohnya mengikut. Ikutis'un ada 7. Ikutis'un ada 9. Ikutis'un ada 9. Tasiku yang sah apa qudwah? Tasiku yang sah apa qudwah? Fi khamsi qudwatu rajulin, pada 5 beberapa mengikutinya seorang laki-laki. Fi khamsi qudwatu rajulin, pada 5 beberapa mengikuti seorang laki-laki. Bi rajulin, dengan seorang laki-laki. Wa qudwatu imra'atin, dan mengikuti orang perempuan. Wa qudwatu imra'atin, dan mengikut seorang perempuan. Birojulin, kepada lelaki. Birojulin, kepada lelaki. Wakut watu khumta, dan mengikut siapa? Banci. Banci sama bencong sama apa enggak? Sama apa enggak? Sama ya, banci atau bencong Musa itu memiliki alat kelamin ganda itu. Birojulin, dengan laki-laki. Birojulin, dengan seorang lelaki. Wakut watu imro'atin, dan mengikuti seorang perempuan. Bihungsa, dengan banci tadi. Wakut watu imro'atin, dan mengikuti seorang perempuan. Bi imro'atin, dengan perempuan. Watabtulu, dan batal. Watabtulu, dan batal. Siapa kutwah? Siapa kutwah? Orang yang mengikut tadi. Fi arba'i kutwatin, pada 4 salah satu mengikuti. Fi arba'i kutwatin, pada 4 salah satu mengikuti. Fi kutwati rajulin, mengikuti laki-laki. Lanjut untuk ilah. Fi arba'i kutwati rajulin, pada 4 mengikuti seorang laki-laki. Bi imro'atin, dengan perempuan. Wakut watu rojulin, dan mengikuti seorang laki-laki. Bihungsa, kepada bencong atau banci. Wakut wati hungsa, dan mengikuti banci. Bi imro'atin, dengan perempuan. Wakut watu hungsa, dan mengikuti bencong. Bihungsa, dengan bencong. Bihungsa, dengan bencong atau banci. Macam-macam kutwah. Kutwah itu artinya makmum yang ikut kepada imam untuk berjamaah. Yang kemarin kan syarat untuk menjadi imam sudah saya jelaskan ada 11. Sekarang makmumnya yang mengikuti kepada imam itu ada 9. Jadi ada syaratnya juga. Yang pertama laki-laki, makmum pada laki-laki. Jelas makmumnya laki-laki, terus imamnya juga laki-laki. Yang kedua perempuan makmum kepada laki-laki. Sampeyan bermakmum kepada laki-laki, itu sudah benar. Nomor 3 khumsa, banci tadi itu mengikuti atau makmum kepada laki-laki. Tapi saya belum pernah melihat sholatnya orang banci itu seperti apa, belum pernah melihat saya. Pernah lihat Pak? Belum pernah lihat juga. Ya semoga lah ada yang tobat. Makanya pembawaan agama kalau saya itu agak slow saja. Biar mereka-mereka itu yang istilahnya itu fasik atau berada di jalan yang petang itu mau tobat. Jangan malah di neraka-nerakakan. Kalau di neraka-nerakakan kamu contohnya melihat ada seorang banci, wah neraka kamu. Ada seorang lagi ketika ada hajatan seorang kiai atau ustadz atau ulama, di situ kan ada ikhtilat, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Terus kamu
bilang neraka loh, agama kok neraka. Artinya begini. Ketika kita disuruh berzikir itu apakah neraka? Neraka. Oh dasar kamu neraka. Zikirnya apa? Neraka. Zikir itu apa? Ya subhanallah, apalagi astagfirullah, alhamdulillah. Ya seperti itu kalau zikir. Kalau ya masih Islam amatiran lah mungkin di neraka-nerakakan itu mereka. Kalau di neraka-nerakakan terus nanti ketika semua orang baik kamu nggak ada lahan untuk berdakwah, itu repot juga di situ. Makanya anggap saja sebagai ladang dakwah untuk mentobatkan seseorang. Hanya saja ketika perempuan makmum kepada laki-laki ini ditentang. Kemarin sudah saya jelaskan ada seorang tokoh orientalis. Orientalis itu orang barat, Amerika, Eropa dan sebagainya ya. Itu belajar ke timur. Ke timur berarti kemana? Ya, sejumlah istilahnya itu ke Mesir atau negara yang Islam. Jadi negara yang mayoritas kafir itu belajar ke Islam. Di situ ada seorang tokoh, kalau tidak salah jabatannya menjadi dekan di salah satu universitas di Amerika. Bisa kamu browsing sendiri itu. Namanya siapa ya Allah? Angelica Norwood atau siapa itu ya? Pokoknya tokoh feminisme itu. Dia itu sholat Jumat itu menjadi khotib sekaligus menjadi imam. Ya, dia menjadi khotib sekaligus imam. Dan sholat Jumat kok disuruh untuk ngotipi atau ngimami perempuan. Gimana itu? Nah itu tokoh-tokoh liberal seperti itu tidak bisa seperti itu. Walaupun cerdasnya seandainya dia hafal Quran, hafidhah dan sebagainya, tapi tidak bisa tetap. Terus dia itu mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Artinya seorang perempuan itu boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ya kalau kamu ibu-ibu terus nanti anakmu jadi makmum untuk mengajari dia sholat, tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau di luar itu ya tidak bisa. Seorang perempuan tetap wajib kepada makmumnya kepada laki-laki. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ eksistensi dari seorang laki-laki juga harus ditampakkan. Jangan mau menjadi perempuan. Maksudnya bagaimana? Ya sudah laki-laki tidak bisa, agama tidak bisa, menjadi imam tidak bisa, baca Fatihah tidak bisa. Lah gitu kok mau jadikan imam? Ya disuruh ngimami Imam Samudra dulu saja sana. Itu biar enak. Nah, itu ada itu seorang tokoh orientalis dari Amerika. Ya Allah namanya Aminah Wadud ya, namanya Aminah Wadud. Coba kamu browsing sendiri. Itu saya dulu itu sering itu kajian-kajian orientalis, oksidentalis. Kalau oksidentalis itu kajian orang timur yang belajar ke barat. Contoh kalau seorang orientalis seperti siapa? Snowborough-nya. Nah itu Snowborough-nya, Aji Winsing. Belum pernah kajian itu. Aji Winsing itu walaupun dia itu Kristen ya contoh ya, tapi dia belajar ke daerah Islam. Sampai dia itu membuat kamus ya, namanya ya Allah. Pokoknya kamus untuk mencari kitab-kitab hadis. Jadi ada anunya itu loh. Ada simbolnya. Kha berarti Bukhari, ya toh? Mem berarti Imam Muslim. Dal berarti Imam Dawud. Cari hadis-hadisnya dalam di situ. Nama kitabnya apa itu, nama karangannya itu. Ya Allah, saya nggak lupa. Pokoknya itulah dia. Walaupun dia orientalis, dia bisa mengarang kitab tersebut. Satu sisi cambukan bagi orang Islam sendiri. Kenapa dia kok tidak mau untuk berpikir seperti itu? Malah orang orientalis atau yang biasa disebut dengan kamus mujid juga. Kamus mujid kan ada yang mengatakan kamusnya orang kafir kan, setengah kafir itu kamus mujid itu. Tapi itu menjadi cambukan diri kita sendiri bagi orang yang berpikir. Mereka saja bisa, kenapa kita kok tidak bisa membuat produk seperti itu, membuat karya seperti itu? Nah itu adalah PR
terbesar umat Islam, terutama para pemuda, ya. Makanya dalam siirannya di dalam kitab kitab sebelum Alfiyah itu apa? Imriti pernah belajar. Idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullum malam yaktakid lam yang takut. Jadi pemuda itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi ingat, cita-cita saja harus dikontekstualisasikan, harus di apa istilahnya? Harus diaplikasikan ya sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar cita-cita. Nah, itu adalah sindiran-sindiran bagi mereka-mereka itu, ya, terutama ya kita sendiri ini. Mereka saja yang kajian-kajian orientalis, orang yang aslinya itu kafir tapi dia mengkaji Islam. Lah orang Islam kok tidak mengkaji keislamannya sendiri, bagaimana? Ini adalah cambukan bagi kita sendiri. Kajian-kajian mereka beda dengan kita ya. Mereka itu langsung mendatangi kiainya loh, atau gurunya loh. Lah orang Islam ngajinya di mana? Di Syekhul Google. Syekh Al-Kafir Al-Gugli Al-Marhum apa itu. Ya Allah, seperti itu. Sampai Senok Horgronya ya, Senok Horgronya itu ceritanya itu. Langsung dia itu belajar ke Mekah sana loh. Langsung datang ke Mekah. Ke Mekah menanyai syekh-syekhnya itu yang ditokohkan menjadi mufti-mufti. Nah, setelah itu dia ke Indonesia. Kalau tidak salah berada di pondok, salah satu pondok di Jawa itu, di Lirboyo kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Tapi dia itu juga sampai singgah di Jawa. Dia meneliti di situ bagaimana Islamnya pondok pesantren yang ada di Jawa itu bagaimana diteliti. Bingung dia itu. Bingungnya kenapa? Lah ini dia yang satu sarungan, sholat. Yang satu kok tidak sholat. Ini santri yang satu dia tidur, yang satu kok tidak tidur. Yang santri yang satu tahlilan, yang satu kok tidak tahlilan. Yang satu itu dikiran, yang satu kok tidak dikiran. Ini Islam seperti apa ini? Tidak saya temukan di Timur Tengah ini. Loh, maulidan kok banyak. Di Indonesia kan masyhur kan, banyak kan maulidan. Itu dia bingung, ini Islam model apa? Sebenarnya dia itu masuk Islam agar apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Menghancurkan Islam dari dalam, makanya dia belajar sampai kepada yang memang memiliki otoritas keilmuan tadi. Lah kita belajarnya di Google. Contohnya ada masalah apa? Makanan-makanan yang haram atau puasa yang batal, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Catat, tulis di gadget hal-hal yang membatalkan puasa, langsung enter, cret, keluar, set. Padahal itu bisa saja ya, web tersebut itu webnya orang kafir. Makanya pentingnya belajar kepada guru seperti itu. Mereka saja belajar kepada guru langsung. Ini tamparan buat kita semua ya. Makanya dalam ilmu-ilmu tasawuf kan ada sebuah istilah ya, ada sebuah perumpamaan bagaimana? Malaya ya Allah. Barang siapa yang belajar tanpa guru, fasyaihuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Ada perumpamaan seperti itu. Pokoknya itu loh, pokoknya seperti itu. Man ta'allama syaikhon fasyaihuhu syaiton. Barang siapa yang belajar ya, man ta'allama bila syaihin fasyaihuhu syaiton. Seperti itu makolahnya itu. Man ta'allama bila syaihin fasyaihuhu syaiton. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ini campuran seperti kita ini, Aminawadun, terus apa? Pokoknya tokoh-tokoh feminis. Kalian jangan sampai kalah seperti itu, ya, jangan sampai kalah. Makanya di Indonesia ada seorang tokoh ulama juga namanya Kiai Husain Ilyas. Kiai Husain Ilyas. Beliau itu seorang, kalau tidak salah ya keturunan Arab lah. Beliau menjadi salah satu tokoh apa ya, yang membela kewanitaan, ya. Feminisme juga. Makanya ada tafsir gender, ya, seperti itu. Beliau bisa dibilang salah satu tokoh gender di Indonesia. Artinya gender bagaimana? Bukan menyamakan laki-laki dan perempuan sama rata, enggak. Salah orang seperti itu menafsirkan seperti itu. Gender itu artinya perempuan itu juga ada harkat dan martabatnya. Itu sama Kiai Haji Husain Ilyas itu dibela di situ. Bukan Ilyas Karni itu loh ya.
nanti kamu salah. Coba cari itu di situ itu. Ya Allah, itu tamparan bagi kita. Seorang Haji Winseng dia membuat kitab kamus pencari sebuah hadis. Ini orang-orang jarang yang tahu seperti itu, jarang. Yang nomor 4 ya, nomor 4 perempuan makmum kepada bencong. Ya, tidak bisa. Yang namanya bencong ini saya juga bingung. Dia itu sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Coba teliti. Ada yang mengatakan dia punya alat kelamin, ya toh. Ada yang mengatakan dia tidak punya. Terus dia merubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Tapi apakah benar seperti itu? Secara umum memang seperti itu. Tapi secara detailnya apakah seperti itu? Itu ada penelitian juga, itu harus sampai teliti itu. Kalau saya nanti ditabuk malah. Biasanya kan bawa apa itu? Pisau ya, biasanya bencong itu. Saya enggak berani. Bukannya enggak berani untuk terjun, enggak, cuma ya ada wilayahnya sendiri lah. Nomor 5 perempuan makmum kepada perempuan. Perempuan makmumnya kepada perempuan. Terus perkara-perkara yang membatalkan khutbah itu ada 4 ya. Perkara-perkara yang membatalkan khutbah itu ada 4. Lanjutannya tadi yang nomor 6 apa? Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Makanya cari pasangan yang ideal, cari jodoh itu yang bisa mengimami sebuah keluarga, seperti itu. Itu kan istilahnya seperti itu. Artinya ketika dia itu contohnya di musim-musim seperti inilah kan apa namanya distancing itu ya, untuk menjaga jarak. Nah, kan sholat di rumah. Lah ini suaminya kok tidak bisa baca Fatihah malah. Nah, ini gimana ini? Malah repot itu nanti. Nah, seperti itu. Yang nomor 7 laki-laki bermakmum pada bungsa, tidak bisa. Pada bencong tidak bisa. Nomor 8 bencong tadi bermakmum kepada perempuan. Ya. Nomor 9 si banci atau bencong tadi bermakmum kepada bencong. Sama-sama bencong kok sholat. Tapi juga ada loh itu komunitas bencong itu sholat. Ada toh? Ada, saya pernah dengar. Tapi ya nggak tahu bencong bener apa enggaknya, nggak tahu ya. Makanya kalau ada yang tobat yang ditobatkan. Jangan, kamu tidak bisa tobat karena kamu itu apa? Dosamu sudah besar, kamu sudah masuk neraka. Lah kalau seperti itu semua nanti orang yang masuk neraka repot. Nah, seperti itu. Faslun ada itu pasal. Surutu jami takdimi utawi beberapa syarat salat jamak takdim. Surutu jami takdimin utawi beberapa syaratnya salat jamak takdim. Khobarnya iku arbaatun ada 4. Khobarnya iku arbaatun ada 4. Rupanya al-bada'atu salah satunya yaitu mendahului bil ula dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i dan niat untuk menjamak. Fiha kepada bil ula, sholat yang pertama tadi. Fiha kepada bil ula, sholat yang pertama. Wal mualatu dan berurutan. Bainahuma di antara sholat awal dan kedua. Bainahuma di antaranya sholat yang awal dan kedua. Wadawamul utri dan udurnya apa ya istilahnya itu langgeng itu apa? Berlangsungnya udur. Syarat jamak takdim ini juga banyak yang tidak bisa ini syarat jamak takdim ini. Sudah pernah praktek? Sudah praktek. Nah. Jadi yang pertama syarat-syarat sah jamak takdim itu yang pertama memulai mengerjakannya dengan sholat yang awal, sholat zuhur atau maghrib itu kan awal, namanya jamak takdim. Jadi kan zuhur dijamak dengan asar, ya toh? Yang didahulukan zuhur berarti jamak takdim, atau maghrib dengan isya, sholatnya di maghrib dinamakan sholat jamak takdim. Yang nomor 2 niat menjamak sholat pada takbiratul ihram atau sholat yang pertama tadi seperti tadi. Yang nomor 3 harus bermualah, artinya berurutan. Tidak boleh dipisahkan antara yang melakukan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak boleh.
Yang terakhir, udurnya harus masih berlangsung. Udurnya masih berlangsung bagaimana? Syarat jamak itu apa sih syarat jamak? Nah ini juga harus diketahui syarat jamak. Tadi kan yang nomor 4 apa? Poinnya, udurnya harus masih berlangsung. Ketika dia dalam perjalanan, bukan untuk bermaksiat, ya. Terus jarak tempuhnya seperti apa? Ada yang mengatakan 80,4 berapa gitu. Tapi dibulatkan kita itu 81 km. Sudah, itu. Ada syarat-syaratnya juga itu. Nah, itu. Nanti kayaknya ada nanti kayaknya. Itu. Berarti ketika kita mau contohnya ke Makassar atau ke Surabaya atau ke mana lah, Jakarta, ya toh? Berarti kan kita mau berangkat. Berarti sholat dulu. Ya, berarti udurnya kan kita masih dalam melakukan perjalanan. Faslun itu fasal. Surutu jam'i takhiri utawi beberapa syarat sholat jamak takhir. Iku isnani ada dua. Rupanya niyatu takhiri salah satunya yaitu niat mengakhirkan sholat. Wakot bakia kali tetap min waktil ula dari waktu sholat yang pertama. Apa perkara yasauha yang apa ya ini? Kamut itu apa ya kamut itu? Kira-kira lah cukup, tersisa cukup. Wadawamul utri dan tidak adanya udur. Ila tamami thaniyati hingga sempurnanya sholat yang kedua. Sedangkan syarat jamak takhir itu ada 2 macam. Yang pertama berniat mengakhirkan sholat untuk dikerjakan pada waktunya sholat yang kedua, ya. Jadi tadi ketika duhur dengan asar, maka kamu sholatnya di asar, seperti itu. Yang kedua, udhurnya masih terus berlangsung, sama dengan yang pertama tadi. Atau ada pekerjaannya itu sholat kedua berakhir, hampir sama. Faslun itu fasal. Surutul qasri utawi beberapa syaratnya sholat qasar. Khobarnya iku sabaatun ada 7. Rupanya ayakuna bahwasanya ada apa safaruhu dalam melakukan walking siapa seseorang. Apa safaruhu walking siapa seseorang? What is the walking? My walking is talking, jalan-jalan. Marhalataini, khobarnya dari kana iku marhalataini yaitu 2 marhalah. Wa yakuna dan ada. Khobar dari kana iku mubahan yaitu dibolehkan. Wal ilmu dan mengetahui bijawazil qasri dengan bolehnya mengqasar. Wa niyatul qasri dan niat qasar ingdal ihrami ketika takbiratul ihram. Wa antakuna dan ada apa as-sholatu sholat. Khobar dari kana iku rubaiyatan yang bangsa 4 rakaat. Wa dawamu safari dan masih dalam perjalanan. Ila tamamiha hingga sempurnanya sholat. Wa alayatak tabiya dan tidak mengikut siapa seorang bimutimma dengan orang yang mencampurkan sholat tadi bijus'in pada juz atau bagian. Min sholatihi dari sholatnya bimutimma tadi
orang yang mencampurkan sholat tadi. Min sholatihi, dari sholatnya bimutimma tadi. Syarat diperbolehkannya mengqashar sholat ada 7 ya. Yang pertama, perjalanan harus jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah berapa? 81 tadi, kilometer tadi. Mudahnya seperti itulah. Ada yang mengatakan 80 berapa itu, tapi di 81. Nomor 2, perjalanannya untuk perkara yang diperbolehkan, bukan maksiat. Saya katakan tadi. Tapi kadangnya orangnya juga aneh. Wah, saya mau ke calon mertua, contoh sana, masih calon, berarti kan belum. Itu berarti maksiat. Boleh. Nomor 3, mengetahui sudah diperbolehkannya mengqashar sholat. Oh, waktunya qashar, ya sudah. Berarti masuk waktunya sholat, itu sudah tahu. Nomor 4, niat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Niatnya takbiratul ihram. Kalau pakai kitab-kitab Syafi'iyah kan niatnya takbiratul ihram apa bisa? Yus pelan-pelan lah. Makanya pakai mazhab Hambali yang dimana dia itu mazhab Hanafi, yang dimana niatnya di awal. Usolli. Contoh qashar gimana? Contoh qashar bagaimana? Contohnya qashar antara duhur dengan asar. Usolli fardhu gimana? Fardhu duhri pernah qashar? Usolli fardhu duhri ya rakaataini majmu'an ilaihil asri ya jam'a taqdim atau jam'a ta'khir lillahi ta'ala. Tuh. Ya, harus dipraktekkan, artinya praktek tapi harus ya bepergian kemana gitu. Kadang itu juga santri-santri itu nakal. Pokoknya kan seperti ini kan harus dipraktekkan kan. Pokoknya semua apa ilmunya dipraktekkan. Jadi ada teman saya dulu itu di pondok itu, pokoknya itu dia tidurnya itu jam 3 malam. Itu pokoknya tidur jam 3 sampai jam 4, pokoknya mendekati subuh. Baru mendekati subuh dia tidur. Enggak tahu malamnya, enggak tahu itu kenapa itu, entah mutolaah kitab atau mutolaah kopi, enggak tahu saya itu. Jadi tidurnya seperti itu. Pagi harinya dia bangunnya jam berapa? Jam tengah 7 atau jam 7. Berarti kan sudah habis waktu sholat subuh. Saya tanya, Dul, kamu kok bangun jam segitu apa sholat subuh? Ya enggak sholat subuh. Terus gimana sholatmu? Ya saya qadha. Kenapa kok qadha? Ya karena kesiangan. Ilmu qadha itu harus praktekkan. Wah, gundul ya kamu itu. Harus dipraktekkan. Aduh, enggak tahu saya seperti itu, enggak tahu. Tapi agak nakal-nakal seperti itu. Tapi harus tahu ilmunya juga. Ini enggak boleh ditiru ya, enggak boleh tiru. Artinya ketika kita mengqadha atau dan sebagainya itu harus murni, ya toh? Bukan niat untuk tersebut. Yang nomor 4, yang diqashar harus berupa sholat yang berjumlah 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Subuh tidak boleh. Yang nomor 6, ketika mengerjakan harus masih dalam perjalanan. Yang terakhir, tidak boleh makmum kepada orang yang mukim. Mukim itu artinya apa? Tidak sedang dalam perjalanan. Tidak boleh makmum kepada seperti orang yang itu. Saya akan disorong. Sampeyan baru datang dari Makassar atau dari Jawa atau dari Jakarta atau dari mana lah Kalimantan. Datang ke Sorong. Tiba-tiba kamu bermakmum kepada saya, yang dimana saya itu orang yang mukim. Mukim istilahnya bertempat tinggal di daerah tersebut. Itu tidak boleh. Untuk bermakmum tadi ya, tidak boleh. Ya, sudah. Jadi itu adalah syarat diperbolehkannya qashar. Jadi sejarah dari disyariatkannya sholat qashar jam itu pada tahun 4 dari kenabian. Pada tahun keempat dari kenabian, yang dimana disyariatkannya sholat qashar itu baru ada. Jadi Nabi itu 13 tahun ya, belajar 13 tahun kepada Jibril istilahnya ya toh. Nabi saja butuh proses ya toh. Umur 25 sampai ke 40 kan diangkat menjadi nabi kan. Berarti pokoknya dihitung 13-an.
Kelasnya Nabi loh ya. Kalau kita kan bisa. Itu pada tahun keempat baru Nabi mengetahui, wah ini sholat qashar seperti ini. Nah pada tahun keempat itu selain qashar itu apalagi peristiwa itu? Yaitu Nabi menikahi Ummu Salamah, Ummul Mukminah ya, yang bernama Ummu Salamah itu juga dinikahi. Pada tahun yang keempat itu juga selain qashar apalagi? Turunnya ayat tayamum. Turunnya ayat tayamum itu. Jadi bertahap, Quran pun juga turun bertahap. Istilahnya kita itu belajar dari kitab kecil sampai kitab besar. Apalagi yang bilang, wah saya itu dikit-dikit sunnah Rasul. Tapi kamu nggak tahu kitab hadisnya. Dari mana? Dari Syekhul Google tadi. Tidak bisa seperti itu. Itu kalau musuh lawan kita habis orang seperti itu. Bener habis. Habisnya gimana? Mas, kau tahu hadis satu ini dari mana? Dari Google. Kamu tahu nggak? Ini kredibilitasnya. Hadis ini sahih, dhaif, hasan apa enggak? Ya enggak tahu, pokoknya ada hadis. Nah, itu punya orang-orang bento seperti itu. Jadi kredibilitasnya kan ada sendiri kan. Terus nanti periwayatnya bagaimana? Rijalul hadisnya bagaimana? Ya itu namanya proses meneliti. Makanya sangat hati-hati orang yang ketika dia itu belajar kitab-kitab hadis, ketika dia tidak menemukan dalam kitab-kitab hadis tersebut, tidak berani mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani. Karena kenapa? Saya ingatkan berkali-kali, man kadzaba alayya muta'ammidan falyabawa maq'adahu minan nar, neraka. Status hadisnya bagaimana? Mutawatir, jelas. Sama ketika kita menafsirkan Al-Qur'an sesuka dengan diri kita sendiri. Man tafassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, sama. Makanya pakai kitabnya para ulama. Seperti itu. Nah, terus apa lagi? Tayamum ya toh, itu kan proses kan, nggak langsung pada tahun ke-1 kan proses. Tahun keempat. Nah, apalagi kalau tidak salah terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq itu ada yang mengatakan pada tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-7. Jadi perang Khandaq itu biasa disebut dengan apa? Perang Ahzab, ya toh? Surat Al-Ahzab bagaimana? Inna fatahna laka fatham mubinan. Gitu? Enggak apa? Yaghfirullahu laka. aduh. Nah, itu turunnya terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, ini juga lucu ini perang Ahzab ini. Kenapa? Ya, karena dulu itu ada pembesar kafir Quraisy ya, namanya Amr bin siapa saya lupa. Coba dicek dalam kitab Sirah Nabawi karya dari Syekh Ramdun Al-Buti. Ya Allah. Syekh Ramdun Al-Buti itu orang ngalimnya negara Syria. Syria itu mana? Suriah yang sekarang porak-porandakan. Beliau itu nasibnya ya Allah, dibom di dalam masjid. Seorang ulama loh ini. Dibom siapa? ISIS. Orang-orang ISIS yang mengatasnamakan agama, ternyata dia itu ada kepentingan untuk kepribadiannya. Tidak boleh seperti itu. Kelasnya Syekh Ramdun Al-Buti dibom di dalam masjid. Ya Allah, ya Allah. Kalau seperti ini nanti dibom gimana? Saya membayangkan kalau hidup di daerah Suriah juga agak khawatir. Enak kan Indonesia? Ngaji seperti ini sambil ngopi, sambil gak tahu ada teman nganu bicara-bicara. Enak di Indonesia itu, enak. Syekh Ramdun Al-Buti itu. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya ada kelompok kafir Quraisy itu mengajak duel kaum muslimin. Tantang orang-orang muslimin. Ayo siapa yang mau duel dengan saya? Oh, pada diem semua. Orang-orang muslim pada diem semua. Tanya lagi, siapa yang mau berani berduel dengan saya? Enggak berani. Akhirnya salah seorang yang memberanikan diri. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu akhirnya mengacungkan diri. Saya berani.
Ditanya lagi oleh sahabat oleh Nabi 3 kali ya. Siapa yang berani berduel dengan si Amr ini? Diam semua. Ali ini di dalam hati mungkin ini gimana sih Nabi? Saya itu sudah mengacungkan diri. Kok tetap ditanya sampai 3 kali? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sayang kepada Ali. Nah ini pemuda loh ini. Pemuda kok duel melawan Amr, merupakan pembesarnya kafir Quraisy. Istilahnya apa ya? Premannya itu. Sama Amr disenyumi atau ditertawai. Kamu loh, lihat masih muda. Kamu gak mungkin menang melawan saya. Saya itu premannya itu. Amr mengatakan seperti itu. Sayyidina Ali namanya sahabat kan, tetap saja dimenangkan oleh Allah. Nah, terus duel sama Amr. Akhirnya kalau tidak salah satu dari kakinya Amr ini kena pedangnya Sayyidina Ali. Terus kalah. Secara head to head kalah, jelas kan? Head to head kalah. Karena kakinya sudah kena. Loh gimana? Kaki sudah kena satu mau berdiri, ya toh? Contohlah pemain bola itu ketika kaki cedera saja, dia berjalan saja kesusahan, itu cedera saja, apalagi kena pedang. Bagaimana sakitnya? Sungguh sakit sekali itu, pasti itu. Nah, setelah itu ini liciknya Amr itu. Akhirnya dia apa? Liciknya itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Wajah Sayyidina Ali diludahi, tuh gitu. Kira-kira seperti itulah. Enggak tahu ludahi seperti apa juga. Pokoknya seperti itu diludahi. Ali malah gak jadi membunuh Amr. Ali malah mengundurkan diri. Mengundurkan diri bagaimana? Gak level ini saya ini. Saya itu membunuh dia itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dia itu membuat amarah saya memuncak ya. Jadi saya membunuh Amr ini karena lillahi ta'ala, bukan karena kemarahan. Akhirnya Sayyidina Ali mundur, gak berani, gak level. Lalu orang sudah kalah kok mau dibunuh, diludahi. Coba sampean, kamu diludahi teman kamu, gimana? Marah toh? Marah akhirnya apa? Dia jambak-jambakan dan sebagainya. Itu kalau Sayyidina Ali tinggal pergi. Walaupun secara head to head pasti menang. Yes, pokoknya entah bagaimana ceritanya, Sayyidina Ali tetap menang. Di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sekelasnya Sayyidina Ali ketika dia itu ingin memenangkan sesuatu bukan karena amarah. Makanya hujah untuk memenangkan Islam itu bukan dengan amarah, tapi dengan pakai dalil argumentasi yang sahih. Seperti itu. Jangan sampai juga ya, kita berbicara agama ternyata itu sebuah kemarahan kita yang kita bungkus dengan agama, itu akan sangat bahaya. Contohnya seperti ISIS dan sebagainya. Secara cerita kan pernah dengar kan, mereka itu kelompok separatis itu pengen kekuasaan, marah kan gak diberi kekuasaan, marah. Akhirnya mengatasnamakan agama. Dan akhirnya Syekh Rombin Al-Buti sampai dibunuh seperti itu. Banyaklah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dibunuh di sana, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu masalah sholat qasar seperti itu ya. Berarti pada tahun ke-4. Nah itu. Faslun ada itu pasal. Surutul Jumat utawi beberapa syaratnya sholat Jumat. Surutul Jumat utawi beberapa syaratnya sholat Jumat. Kobarnya iku sitatun ada 6. Atakuna ada kulluhu ya seluruhnya syarat Jumat. Kulluha ya seluruhnya syaratnya Jumat. Fi waktu duhri iku fi waktu duhri pada waktu duhur. Iku fi waktu duhri pada waktu duhur. Wa antukoma dan ditegakkan apa sholat Jumat, ditegakkan artinya dia itu dilaksanakan fi khitatil baladi pada garisnya negara. Khitoh seperti katulistiwa. Katulistiwa itu artinya apa bahasa Indonesianya itu? Garis apa? Garis apa? Garis apa? Katulistiwa itu apa?
garis yang melintang. Itu kan dari bahasa Arab khatun istiwa. Jadi kitatun makanya apa? Garis. Kitatil baladi garis negara. Ini katulistiwa itu kan dari bahasa Arab terus di Indonesiakan. Seperti menara. Menara itu dari bahasa Arab juga. Apa? Manaroh. Ya, manaroh. Seperti mohon maaf irian, ya kan? Irian. Dulu kan sebelum apa kan irian, Pak. Apa artinya irian itu? Kalau pakai bahasa Arab kan apa? Urwiyah. Orang yang pengajar. Ya toh? Makanya sama Gus Dur, era Gus Dur diganti menjadi Papua untuk menghormati orang yang ada di sini. Cerdasnya Gus Dur. Uriyah ya, seperti itu. Tajuk mahal, apa tajuk mahal itu? Nah, itu kan dari bahasa Arab juga itu. Mumtaz mahal, artinya tempat yang apa? Tempat yang mumtaz itu apa? Indah kan? Ya, seperti itulah pokoknya. Ya, semuanya itu dari bahasa Arab kebanyakan itu. Wa antu sholat dan disolatkan apa sholat Jumat? Wa antu sholat dan disolatkan apa Jumat? Jamaatan halih dengan berjamaah. Wa yakunu dan ada siapa ahlul balad? Wa yakunu dan ada siapa ahlul balad? Khobar dari kana itu arba'ina 40 orang. Ahroron yang merdeka, dukuron yang serta yang laki-laki, maksudnya laki-laki lah gitu, dukuron laki-laki, baligina yang balik semuanya, mustautinina serta berada di rumah, artinya di tempat itu loh, mustautin di daerah tersebut, di rumah-rumah tersebut, walatasbikoha dan tidak mendahului apa Jum'ah. Wala tasbiqoha dan tidak mendahului apa Jum'ah, wala tuqarinaha dan tidak mengiringi apa sholat Jum'ah. Fiilnya apa Jum'atun yaitu sholat Jum'ah yang lain. Fitil kal baladi pada itu negara, fitil kal baladi pada itu negara. Wa ayatakodamaha dan mendahului, wa ayatakodamaha dan mendahului apa Jum'ah. Khutbatani khutbah dua. Syarat-syarat untuk melakukan sholat Jumat ada 6. Yang pertama, semuanya harus dikerjakan pada waktunya sholat duhur. Ini karena perempuan ya, mungkin untuk audien yang di medsos, mungkin untuk laki-laki harus mendengarkan ini. Nanti ada rukunnya dan syaratnya. Kalau syaratnya dan rukunnya tidak sah, maka sholat Jumat itu tidak sah. Otomatis seluruh yang ada di masjid tidak sah. Bahayanya di situ. Makanya harus paham. Yang pertama apa tadi syaratnya? Kesemuanya harus dikerjakan pada waktunya sholat duhur. Masuk waktu duhur, ya itu baru sholat Jumat. Yang kedua, pengerjaannya harus masih di dalam ruang lingkup negara desa. Ya. Artinya seperti inilah kan desa dikerjakan di sini. Yang nomor 3, harus dikerjakan dengan berjamaah. Yang nomor 4, yang mengerjakan harus ada 40 orang dengan syarat merdeka, ya toh. Terus laki-laki, balik dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Bukan musafir, maksudnya yang banyak itu harus yang bertempat tinggal di situ. Tapi bagaimana jika tidak ada 40 orang? Contohnya di kawasan kita ini yang contohnya minoritas, tidak apa-apa. 5 orang tidak apa-apa, 10 orang tidak apa-apa. Ada dalam kitab Bujeromi, kitab Mahali, pokoknya kitab-kitab yang khilafah menyebutkan khilafiyah itu banyak di situ diterangkan. Fathul Mu'in ada itu di situ itu. Kalau Syafi'iyah memang 40 orang, tapi kalau memang darurat 3 orang, 5 orang, 10 orang enggak apa. Seperti itu. Yang nomor 5, pelaksanaan sholat Jumat di daerah tersebut tidak didahului atau tidak bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan di tempat lain atau masjid lain yang satu desa atau satu kawasan. Contoh masjid situ sama dengan masjid situ, ya itu tidak bisa. Ini biasanya kan adanya sama, tapi nggak tahu sholat Jumatnya gimana. Nah, itu. Yang nomor 6 atau terakhir, pengerjaannya harus setelah melakukan 2 khutbah.
Ya, sekarang kalau khutbah itu ceramah. Khutbah itu artinya apa? Intinya itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi nanti ada rukun-rukun khutbah di situ itu. Ini sekarang enggak. Itu khutbah itu sampai 1 jam mungkin. Sampai tidur itu orangnya Jumatan. Jadi saya lihat kadang itu. Ya harus dibedakan lah antara ceramah dan khutbah. Nah, seperti itu. Ada juga khotbah yang caci maki ngomongin entah itu politik apa itu nggak sama itu. Ya itulah yang akan menyebabkan apa ya, kita itu semakin bergesekan dengan sama umat Islam. Makanya sekelas ulama-ulama Timur Tengah yang sudah mengalami kehancuran negaranya mengatakan apa? Jangan sampai khotbah Jumat ini dijadikan propaganda caci maki ya antar umat Islam. Yang satu bid'ah-bid'ahkan, yang satu nanti pilih 01, 03 atau 02 atau 00 seperti itu. Nanti pilih 002 atau 00. Kalau tidak pilih neraka. Nah, itu khutbah Jumat apa khutbah neraka itu. Jibril mau nyatetnya bingung ini. Ya, ini gimana ini? Mau catat itu jelek tapi sudah masuk. Ana sih enggak tahu lah, membingungkan pekerjaannya malaikat nanti. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau perempuan itu boleh sholat Jumat apa enggak? Dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu yang boleh melakukan sholat Jumat itu perempuan yang sudah udur dan sudah tua ya. Itu boleh. Kalau masih muda ya diminimalisir. Kenapa? Karena kan yang sholat Jumat kan banyak lakanya itu. Nanti nggak tahu di tengah-tengah kamu disuiti terus nanti nggak sholat Jumat malah disolati, akhirnya itu ya repot. Makanya perempuan muda tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi sebenarnya di perkotaan ya boleh. Tapi itu tadi loh, untuk berhati-hati. Ya kan? Sholat Jumat juga? Waktu di pondok. Kalau di pondok kan insya Allah aman lah. Kalau di umum seperti ini kan bahaya kan? Nah, tapi ketika kita sudah di masyarakat seperti ini ya sudah usah sholat Jumat lah, yang aman. Kita mencari amannya saja. Tapi ketika perempuan sudah tua ya tidak apa-apa. Masa nenek-nenek mau diganggu? Ya nggak waras ya otaknya itu. Nenek-nenek sudah udur, sudah taqarruban ila Allah malah ditaqarruban minan nas. Ini serempot ya. Yes. Dah, semoga bermanfaat berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midda kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midda kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midda kalimatihi.